Warung itu tujuannya awalnya bukan baru nomor 3, usahanya nomor 3. Demi itu nanti kalau pandemi udah usai, gue pengen sering silaturahmi sama teman-teman gue. Yang paling mudah buat gue sekarang apa? Bikin warung kopi. Gue pernah kerja di Malaysia itu, gue pernah kerja di kantoran lah, karena gue produser kan. Karena gue produser jarang bisa jalan ke lapangan gitu loh, balik meja gitu kan. Itu jam 10, jam 11 gue udah keluar. Ngapain kopi? Karena gue punya production house, kan gue sebetulnya kerjanya di film. Oh, gitu. Ya. Nah, dulu itu pas memulai punya PH itu dulu gak pernah punya kantor. Saya meetingnya di coffee shop terus kan. Gue mikir, ngapain ya kita selalu memperkaya akan ini kan? Bahasanya kan? Kenapa nggak gue bikin aja warkop sendiri gitu. Kalau mau teman-teman meeting, mau bikin konten film, mau bikin apa ya, kita ketemu aja di sini gitu. Gue dulu pernah kerja di Malaysia itu, gue pernah kerja di kantoran lah, karena gue produser kan. Karena gue produser jarang bisa jalan ke lapangan gitu loh, balik meja gitu kan. Itu jam 10, jam 11 gue udah keluar. Ngapain kopi? Kopinya kalau nggak di warung kopi biasa gitu ya, ya kalau ada banyak ya kan, nggak kopi yang mahal ya. Kopi di jam 10 itu karena ngantuk. Karena nggak biasa kerja di media gitu, komputer. Warung itu tujuannya awalnya bukan baru nomor 3, usahanya nomor 3. Nomor 1 itu sebetulnya agak pahit diceritain ya. Jadi selama pandemi itu gue kehilangan sahabat, meninggal. Covid. 2 diantaranya itu gue udah punya janji buat ketemu. Tapi karena ya pakai Covid, dulu sebelum Covid kita jarang. Susah lah, Jakarta ini gue ketemu sama orang kan, nggak waktunya, nggak jaraknya, nggak kerjaan jawabannya ya. Yang kedua, kalau gue ngopi terus di tempat orang lain kan, gue keluar duit terus. Ya kan, kalau jadi kan minimal gue nggak keluar duit. Kayak kerja di kopi shop, di kopi shop sendiri gitu loh. boleh juga sih itu. Ya kan? Jadi kalau ajak-ajak orang-orang meetingnya kan, meeting di mana nih? Dulu kan meeting di kafe ini, sekarang dari meeting tempat gue aja gitu. Gue itu pas pandemi itu nanti kalau pandemi udah selesai, gue pengen sering silaturahmi sama teman-teman gue. Kayak gue sekarang kalau gue keluar kota tuh pasti nyari, oh di Ambon ada siapa, di Tanggo ada siapa, di Mas dia bertemu. Nah, cuma yang paling mudah buat gue sekarang apa? Bikin warung kopi. Kenapa di sini? Karena mayoritas temen gue itu di Depok tinggalnya.
pulang Iya. siang malam sore gitu. Mungkin cuma sejam 2 jam, setengah jam, minimal ada ketemunya. Tadi gue bilang sudah tahun berdiri SMP, SMA, kuliah, kerja di praksi dulu, tempat jadi asal TV, kumpul di sini gitu. Ya nggak ngumpul bareng-bareng karena cuma 2 orang dan 3 orang. Tapi tercapai lah hasrat tujuan itu tercapai. Sampai ketemuan lagi, pengen ngobrol lagi, pengen nostalgia lagi. Production house, nah gue sebetulnya kerjanya di film kan. Oh, bikin film. Film, ya. Nah dulu itu pas memulai punya PH itu dulu gak pernah punya kantor, tapi meetingnya di coffee shop terus kan. Oh, iya. Meeting di pokoknya cuma merek kan. Meeting di Starbucks, meeting di Coffee Bean, meeting mana-mana gitu kan. Karena itu belum punya kantor, jadi ngapain itu pasti start di coffee shop gitu kan. Iya. Karena paling enak ngobrol di situ. Terus setelah punya kantor lebih enak, enak aja apa namanya job juga. Nah terus gue mikir ngapain ya kita selalu memperkaya kapitalisme ini kan. Bahasanya kan kenapa gue bikin aja laptop sendiri gitu. Kalau mau teman-teman meeting mau bikin konsep film mau segala macam kita ketemu aja di sini gitu loh. Ya syukur-syukurnya dari selama tahun ini orang mau kok diajak sini gitu loh. Meskipun mungkin agak jauh, terus nyarinya agak susah kalau kota kecil gitu ya. Masih mau kok. Ya nyelim ya. Nyelim masih mau dan gitu. Dan meeting kan alhamdulillah terjadi dengan beberapa proyek di sini. Jadi yang kedua itu sebetulnya buat ibu kantor bisnis sebetulnya kita ketemu bikin satu konsep ya. Orang-orang kayak kita nih, ya, kita baru kenal hari ini, Iya. ya kan? Itu banyak. Kita dapat ada 4 atau 5 proyek Iya. dari nggak kenal sama sekali. Jadi ada satu orang dulu Kang Asep, orang HRD kan, dia orang kopi di depan, dia orang di belakang. Ini kok estetik ya gitu, ngobrol ke dalam, ngobrol bikin podcast. Cuan dapet kan? Nah itulah itu gini bang, makanya Iya. salah satu manfaatnya faedahnya kita silaturahim gitu kan. Satu menambah panjang umur, kemudian menambah kekeluargaan, kerabat, Iya. menambah Gue mau ke teman lu ya. kalau kopinya gratis boleh. Itulah manfaat silaturahim gitu kan. Iya betul. Dan kita nggak tahu lah dari sini nanti mungkin bisa panjang. Itulah mungkin bisa yang disebut dengan panjang umurnya. Umurnya iya. Serta mulia. Iya. Rela aku. Tadi bilang bikin PH. Nah 2007 itu bikin PH namanya Imagine Film. Imagine Film setelah teman gue ada bertiga berapa ya. Berjalan sampai 2016 ya. Itu film komersil atau Dokumenter. Dokumenter. Jadi kita basicnya itu karena gue jurnalis, terus teman gue juga freelance jurnalis. Ada satu orang yang bukan jurnalis tapi dia orang kaya gitu ya. Oh, iya lah. Ada duitnya gitu kan. Jadi bikin. Nah ya karena basicnya jurnalis bikinnya dokumenter. Ya. Tapi kita juga bikin film ya, bikin company profile juga ya, bikin iklan juga ya. Tergantung request lah. Kita kan baru gagal cuma tumpang. Yang baru tunggu panggilan. Tapi pernah bikin film komersil. Film komersil bikin tapi bukan sebagai utamanya ya. Kita pernah bantuin Timnya ya. tim ya. Kita pernah bantuin merantau film untuk bikin The Raid. Kita bagian behind the scene-nya. Oh, bagian BTS ya. Makanya nama gue itu jelek begini ya, ada di Hollywood. Kan muncul dari title. Iya. Minimal 2 detik lah muncul. 2 detik atau 3 detik muncul. Gimana sih pas masuk itu ini pasti orang film kan? Iya. Film yang punya poster seperti gitu. Iya. Apalagi di bingkai. Jadi makanya kita banggakan karena emang itu tadi pekerjaan yang membuat kami merasa ya dalam sebuah karya besar. milestone yang besar ya. Cuma kalau untuk film layar lebar sendiri gitu pernah tuh bikin, cuman susah jadi sponsornya. Dan karena gue orang idealis, pernah ada yang mau sponsorin, cuma seorang koruptor, pusing gitu ya.
Iya, itu gak mau tuh. Itu ya. Udah gitu dia mau tampil sebagai hiburan kan, waduh makin film gue makin berat aja gitu. Ya itu naskahnya masih sekarang udah nanti lah kalau udah ada sesuatu gitu. Julia Robert dulu panggil ceweknya itu dulu ya, jadi niat gue gitu ya. Kan 2009 dulu bikin film cuma nggak jadi lah. Itu film drama atau action? Film anak Kenja kayak Serena sebenarnya ya. Dia lebih ke laut, kan juga topik. Nah itu imajinasi film sampai 2015. Kenapa 2015? Karena temen gue kuliah S3 di Magellan. Nah jadi gue vakuumin dulu. Nah akhirnya kita bikin brand baru namanya Dampak Film. Dampak Film. Nah tapi 2014 kita launching YouTube Discover Jakarta TV. Nah itu masih satu yang bikin satu yang sama. bikin menggagas kami Nah. di imajinasi film. Tapi yang punya itu sekarang 270 orang. Kenapa bisa begitu? Karena abang-abang sendiri menjadi lebih besar. Oh. Jadi itu dikelolanya dengan semangat bagi hasil. Bukan dengan misalnya nih itu bayar kita nih 5 juta, kita bagi ke semua kreator. Oh, gitu. Nah sekarang itu yang tadi saya bilang, yang sering bikin video di kita itu ada sekitar 270 orang. Tapi memang tidak semuanya aktif ya, ada yang rajin kirim, ada yang udah setahun nggak pernah kirim. Nah nanti begitu YouTube atau Google bayar, kita lihat siapa yang paling bisa kontribusinya itu ya. Tentang apa tuh kondisinya? Macam-macam. Macam-macam memang. Sebenarnya ini masih mix ya. Ada liputan, ada news, ada dokumenter, ada musik, ada apa tuh namanya film, ada Durasinya dibikin atau bebas? Oh, berarti lebih kepada memberi ruang karya ruang berkarya buat ya. Jadi kebayang bukan nasi goreng, karyawan bank, karyawan swasta, terus PNS, anak sekolah bisa gitu deh tempat kita. Jadi mau pakai handphone, pakai kamera, pakai handphone yang abal-abal juga bisa. Karena kita pengennya mereka tidak ada barrier, tidak ada apa namanya, tidak ada wah iya mau bikin konten tapi nggak bisa nih karena nggak punya medianya. Enggak, kita terima semuanya kecuali yang nggak kita terima. Kalau misalnya ada yang ngirim nih, udah ada gambar nih kecelakaan ini, tapi gambarnya itu berdarah-darah nih, kita nggak tampilin karena kan juga gambarnya bahaya gitu. Atau ada yang ngirim video porno gitu nih itu buat pribadi aja kalau kita ya. Tapi apa itu kontennya boleh ya? Boleh ya. Jadi ada news, adanya kita tuh punya sekarang ada 75 program. Yang tadi saya bilang, saya bikin nama program itu semuanya ada artinya. Misalnya apa? Ada Prabaya, itu prajurit balik layar. Itu isinya gambar-gambar kita lagi behind the scene, lagi syuting. Ada Lapar Mata, laporan pandangan raga mata. Semuanya tersingkatan, lagi tak canggung, tapi catatan panggung. Nah, apa? Tapi catatan panggung. Tapi itu kayak dokumentasi lah. Oh, Jadi iya. ya. Jadi kalau misalnya kayak saya sekarang lagi latihan nih, Hmm. terus kita foto, ada foto video itu dijadiin satu misalkan gitu kan. Iya. Kita di kayak pakai aplikasi lah. Iya. Itu bisa juga. Bisa, itu namanya eksponen. Oh, Eksponen itu ekspresi spontan dan encer. bisa. Itu eksponen. Ada lagi biji. Nah, biji. Ini Apa? nih. Lato-lato. Bukan. Biji itu bioskop imaji. Nah, Nah, itu film-film. film pendek Film atau pendek. film panjang? Film pendek. Film pendek. Apa aja? Seri Tentang Apa boleh. aja. Apa? Bikin seri boleh. Bikin seri boleh. Kita lagi bikin seri sekarang baru bentuk. Itu bikin 16 episode kan. Bikin seri itu iseng-iseng aja. Karena kita punya basicnya mau syuting gitu ya. Kalau warung lagi sepi, kita lagi ada deadline, syuting. Jadi kalau lo mau juga bisa main ya. Iya. Bisa main. Kemarin kita ada minggu lalu itu ada sepasang perempuan tua gitu datang ngopi di sini gitu ya. Udah mau udah syuting, tapi minggu ini yang syuting. Jadi kita selalu challenge. Customer datang dan challenge, suka acting nggak? Wah boleh juga tuh. Jadi kita main yuk, spontan bubui.
Dan itu ditampilin di Discovery Sama dengan TV. Pokoknya semuanya itu ada kata, ada menu itu memaknai nuansa. Ada memuji, pentas musik dimaji. Jadi kalau nanti nonton YouTube kita, jangan menutup telinga kalau gue nyanyi. Itu nyanyi juga sih. Multi talenta, kita multi talenta. Multi talenta Untuk sementara kalangan dulu ya. Karena di exploring kopi tadi dapat juga kita silaturahminya, teman-teman, edukasi ya. Tapi gue juga bersyukur kalau gue tadi tadi nggak nyangka lah apa tiba-tiba kita bisa ngobrol begini gitu. Iya. Cuma tadi gara-gara mencuri dengarnya tadi kan ngedit. Terus suaranya ketiban, suaranya begini, mencuri dengar gitu kan. Karena memang gue itu di sini ya, di tempat gue ini ya, konsepnya ngobrol. Jadi siapapun yang datang, mau orang musik sekalipun, mau orang gila sekalipun, kita aja ngobrol. Dan kenapa juga orang gila sekalipun? Karena maaf aja, tapi sering aja juga ada orang gila datang. Apa namanya ya? Kita memang sering ngobrol. Iya. Nah jadi, makanya tadi orang-orang yang tidak dikenal pun datang menjadi kenal. Nah, itu salah satu idenya kita itu salah satu yang kayak gitu. Cuman memang kita awalnya tetap dari minuman tradisional. Iya. Kalau di rumah kan udah hampir ada berbeda lah ya. Iya. Nah, itu kita emang pengennya arahnya ke situ nantinya. Salah satu kita jual dulu. Iya. Di dalamnya susah buat jualan. Ya mungkin kita bisa bantu dengan kayak gini. Nah, tapi kita kan harus berpikir dia nggak mungkin ke sana. Iya. Belum ada. Bukan yang nggak mungkin belum bisa ke sana. Nah, ini. Ini kan kita dapat info. Jadi yang alhamdulillah itu setiap perjalanan kita ketemu pasti selalu ada referensi sabar. Keinginan bikin film dokumenter itu tentang masyarakat terpencil atau masyarakat desa, gitu kan. Ambil misalkan daerah mana, pernah nggak? Sering lagi. Selalu ada keinginan untuk bikin dulu orang mau bikin story soal penduduk di Taliabu. Taliabu itu satu pulau kecil di atas Ternate. Itu katanya masih ada yang jadi people, masih ada masyarakat lokal yang tinggal di gunung. Yang tinggal di gunung nggak pernah ke bawah lah. Pengen kita belum sampai banyak apa namanya keinginan kita untuk bikin dokumenter soal kehidupan desa. Sebetulnya kenapa bukan karena apa-apanya ya, tapi bahwa mereka itu kan sebetulnya punya banyak kearifan lokal yang kita tiru, betul. Itu yang penting. Karena juga begitu punya PH kemudian bikin dokumenter dari Sabang sampai Merauke berjalan-jalan itu selalu pulang dengan hati menangis. Pengennya gue sih makanya bikin juga seperti kata Vivi biar menyuarakan ya, moga-moga ada yang melihat gitu ya. Oh iya, pemerintah misalnya dulu kan juga pernah pengertian juga buat beberapa kementerian gitu, jatah kementerian desa gitu, kementerian pendidikan, kebudayaan, kementerian banyaklah beberapa kementerian yang semestinya bisa mengakomodir. Karena hal yang selalu gue dapatkan ketika keliling Indonesia itu adalah banyak sekali kearifan lokal yang bisa diambil. Tani kopi bisa menjadi juragan kopi nantinya, kemudian nelayan jadi juragan nelayan.